Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arwaji Irfan, NPM 195705008 dari kelas B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang linear klasifikasi. Sebagai misal pengklasifikasi linear, itu ada 3 buah kelas. Yang pertama ada perseptor, logistik regresi, ada juga yang menghitung vektor mesin. Linear klasifikasi ini dia hanya memisahkan menggunakan garis, jadi ada 2 buah ini yang berbeda, itu data yang berbeda, 2 kelas yang berbeda. Jika itu data dapat dipisahkan tapi tidak secara sempurna, jadi ada beberapa yang errornya atau biasa dibilang galat error, dan banyak kumpulan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear akan bisa dibilang cukup baik tapi tidak benar-benar baik. Ini jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, klasifikasi linear dapat membedakan kedua buah kelas secara sempurna. Jadi dia tidak dapat membedakan kedua kelas secara sempurna jika kelas itu menyebar di antara kelas lainnya. Di beberapa kumpulan data tidak ada cara untuk mempelajari pengklasifikasian linear yang berfungsi dengan baik. Di samping ini adalah kumpulan data yang dimana dia bisa membedakan dua buah kelas yang berbeda tetapi tidak, ya, banyak yang ikut masuk ke dalam salah satu kelas, jadi bisa dibilang tidak efektif karena banyak yang mencampur antara kelas satu dan kelas lainnya. Ini akan menghasilkan pengklasifikasian yang tidak layak bagi itu karena akurasinya buruk. Ini ada non-linear klasifikasi. Non-linear klasifikasi dapat digunakan untuk memisahkan intens yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Di sini ada 2 buah pengklasifikasian nonlinear. Yang pertama ada KNN atau tetangga terdekat, yang mana yang paling mirip maka akan dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Ada SVM kernel. Ini secara implisit mempelajari pemisahan linear dalam ruang dimensi yang lebih tinggi, tetapi pemisahan linear tidak ada fitur yang asli. Ini KNN mungkin akan bekerja dengan baik untuk mengklasifikasikan instan yang tadi. Ini contohnya yang tadi yang menggunakan linear, dia tidak dapat memisahkan dengan baik yang mana kelas 1 dan kelas lainnya. Di sini adalah contoh yang menggunakan KNN, di mana dia bisa memisahkan karena dia tidak membagi berdasarkan garis tapi berdasarkan kemiripannya. SPM kernel Gaussian RWF juga mempelajari batas yang terlihat seperti ini. Ini hanya ilustrasi. Di sini ada non-linear klasifikasi. Baik metode KNN maupun kernel menggunakan konsep jarak kesamaan dengan instan pelatihan. Selanjutnya kita akan melihat 2 pengklasifikasian nonlinear yang membuat prediksi berdasarkan fitur dan jarak kesamaan. Di sini ada pohon keputusan atau decision tree, ada perseptor berlapis-lapis, itu neural network. Di sini contoh linear regresi. Di sini ada umur dan orang yang mempunyai asuransi kesehatan. Di sini kita lihat jika kita membuat garis kepercayaan 0,5, maka ada beberapa yang error yang dimana ini kita lihat nih ya, ini 40 tahun. Kalau kita bikin garis 40 atau garis ininya, maka dia ada di bawah, dia tidak punya asuransi kesehatan. Apalagi kalau seandainya kita pasang lagi, seandainya ini garis linear kan bebas kita bikinnya berapa aja, bisa 0,5, 0,1 itu 0,2. Kalau seandainya kita bikin lagi, seandainya garisnya lebih kelintang tapi dari 0 ini ke sini, tapi dia garis dari sini misalnya dari 30 ke seret sini garis ke atas 60, maka yang 80 ini
dan 80 ataupun yang di bawah 30 tadi yang di luar garis, maka dia tidak ada atau abu-abu ya, dia tidak satu ataupun nol. Kalau di sini kasusnya dia error. Yang seharusnya dia punya asuransi kesehatan, ini enggak. Ini contohnya yang mana kita buat namanya garis sigmoid. Garis sigmoid itu gunanya untuk membuat garis lengkung. Oke, ini rumus garis sigmoid 1/1 plus Euler number 2,718. Jadi dengan Euler number dia bakal ada garis lengkungnya. Garis ini kalau seandainya kita bikin garis di 40 sini, kita tek garis ke atas ini, maka dia artinya dia mempunyai asuransi kesehatan. Tapi kalau seandainya tadi dia ini kan apa ya, dia ini kayak hilang gitu. Umur 40 ini di data dia punya asuransi kesehatan, tetapi di grafik ini dia tidak punya kan. Kalau seandainya kita buat garis kotak ini dia tidak punya, padahal di data dia punya. Jadi dia ini nggak sesuai lah. Jadi kita buat garis namanya garis miring Euler ini. Jadi dia akan membuat garis lengkung. Dimana kalau kita buat garis kotak ke atas, jadi ke samping, jadi itu punya sesuai data. Dan ya satu data yang ini ya bisa dibilang error ya, galat errornya karena pengklasifikasian nggak ada semuanya yang benar ya, nggak ada yang 100% benar karena pasti ada satu lah yang errornya. Dan oke, ini rumusnya yang tadi untuk membuat garis lengkungnya kita menggunakan Euler number. Kita ke SVM. SVM ini gunanya lebih ke apa ya, untuk membedakan ya. Ada misalnya ada hal yang mirip, gimana cara kita membedakan itu ya, misalnya ada belut, gimana cara kita tahu apa itu belut. Misal mata kita ditutup dan kita megang belut, pasti ada beberapa tebakan ya kan. Yang pertama itu bisa belut, bisa ular dan lain-lain, dan pasti ada suatu hal yang bikin kita bicara seperti itu. Kenapa ada yang bilang ular, kenapa ada yang bilang belut? Yang pertama ya mungkin kita apa ya, di otak kita klasifikasiannya kalau belut itu lonjong panjang gitu, habis itu lengket misalnya, atau dia nggak punya kaki atau kecil. Begitu juga dengan ular, ular kan juga begitu kan. Tek 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 tek, ketika kita dapat data dari mata kita dibuka, maka kita tahu benar itu kalau itu ular itu belut kan. Jadi data-data itu, kemiripan itu bisa kita bedakan, kita klasifikasikan lagi dengan baik menggunakan SVM, Support Vector Mechanics. Nah, di sini kernel trik dimensi baru. Di sini kita buat garis apa ya, garis tengahnya yang bisa dibilang hyperplane. Jadi ini garis pembedanya ya, apa yang bikin, misalnya apa yang bikin belut sama ular itu sangat berbeda. Misalnya belut licin, ular bersisik, nah itu kan kita bisa dijadikan hyperplane-nya, atau ya hal yang sangat berbeda lah, yang nggak mungkin kan ada belut bersisik kan, jarang gitu. Nah, jadi kita buat kernel dimensi baru seperti ini. Di sini kita bisa mengklasifikasikan di dalamnya yang yang hampir mirip tetapi berbeda gitu. Kelebihannya, dia kontrol terhadap keakuratan klasifikasinya tinggi karena karena tadi itu kita buat hyperplane-nya dulu di tengah, yaitu garis yang membedakannya. Kekurangannya kurang baik
dalam menggunakan data besar karena ya mungkin dapat tertukar-tukar ya. Kalau tadi kan kelasnya cuma ada dua, belut dan ular. Mana kalau kita nambahin lagi hewan, 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 hewan yang lonjong itu apa ya, lele gitu misalnya atau apapun lah yang seumpamanya mirip, itu akan ya kurang baik karena bisa salah mengklasifikasikannya. Penggunaan kernel tidak mudah. Nah, oke, kita tadi udah bahas SVM, udah linear regression, udah itu di awal juga kita udah bahas yang lain-lain. Ini kita bahas decision tree. Decision tree itu seperti ini, contohnya ada kucing di sini, ada kucing bercolak, berang tiga. Kalau ada kucing oranye, ada kucing belang dua. Di sini pola, jadi seandainya garis corak mengandung warna hitam oranye, maka dia akan tuxedo atau blouse. Itu jadi tuxedo itu kucing garong atau blouse itu kucing oranye. Ini ada abu-abu kucing betina dan oranye kucing ini. Keputusan pohon, pengklasifikasian pohon, keputusan disusun sebagai pohon di mana simpul adalah fitur, tepi adalah fitur nilai-nilai. Jika nilai-nilai itu numerik, maka tepian biasanya disesuaikan dengan jangkauan nilai-nilai, yaitu kurang dari 2,5. Daun-daun adalah kelas. Jadi nanti saya jelasin nanti itu di slide selanjutnya. Setahu saya udah bikin ya yang penjelasan lagi yang lebih rinci. Jadi kita lewatin dulu ini. Kami tidak akan menutupi bagian yang mempelajari keputusan decision tree detail. Nah, ini keputusan decision tree, misalnya ada X1, X2, X3, ini X1. Jadi dia decision tree ini kalau nggak salah pakai ini ya. Seharusnya pangkat 2 ya. Iya, pangkat 2 seharusnya decision tree ini menggunakan pangkat 2. Misalnya datanya ada 8, maka X2-nya X pertamanya 44, X keduanya 22, X ketiganya selang-seling 1010 gitu. Seharusnya kayak gitu ya. Pangkat 2 nggak sih itu namanya ya, pokok. Ya pangkat 2 lah seharusnya gitu. Nah, ini ada dua umum teknik menghindari overheating, membatasi itu maksimum ke dalam pohon, batasi jumlah minimum intens yang harus tersisa sebelum membelah lebih lanjut. Jadi overheating itu bisa dibilang caranya terlalu banyak ya. Jadi kita bisa membatasinya. Kalau seandainya kita punya data ribuan atau puluhan ribu kan nggak mungkin kita buat decision tree-nya kan. Jadi kita harus membatasinya dengan nama overheating. Jika Anda berhenti membuat pohon yang lebih itu sebelum instan pada simpul tersebut termasuk dalam kelas yang sama. Jadi intinya kita udah nemuin lah kesimpulannya dari itu apa, maka kita hentikan teknik decision tree ini. Ini salah satu mengapa keputusan ini populer adalah algoritmanya mudah dipahami dan gampang diinterpretasikan. Artinya adalah mungkin untuk melihat bagaimana classifier membuat keputusan. Artinya ya ini bisa dibaca dan sangat mudah membacanya karena setiap daun itu adalah sebuah instance baru atau pertanyaan baru. Ini berhenti menjadi benar jika pohon keputusan Anda menjadi besar. Pohon dengan kedalaman 3 atau kurang paling mudah untuk divisualisasikan. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya datanya besar ya susah memvisualisasinya kan. Jadi kita harus sudah membuat kesimpulan dari awal atau kapan decision tree ini harus kita berhenti. Nah misalnya ini contohnya. Oke, nah ini contoh decision tree. Misalnya kita mau beli HP 6 GB RAM. HP 6 GB RAM misalnya ada banyak kan, ada Xiaomi, Samsung, ada Realme dan lain-lain. Tapi kita mau yang memorinya harus di atas 32 GB. Artinya yang di bawah 32 GB kita coret kan, kita nggak mungkin milih. Jadi itu di atas 32 GB
kita pilih, misalnya kita mau milih yang Samsung, apa kita mau milih yang ini, maka kita pencet ya, atau business centering-nya berhasil. Atau kalau seandainya kita mau ada ini lagi, klasifikasi lain, misalnya di atas 32 GB tapi kameranya harus ini, kita buat lagi, nanti kita cari lagi HP yang misalnya kameranya 48 megapiksel, tapi misalnya ada ini di atas 32 GB. Oh, berarti yang di bawah 48 megapiksel dicoret, begitu terus sampai kita membuat kesimpulan, oh ya ini HP-nya. Begitu kita random ProRes ini sama kayak di season 3, cuman bedanya random ProRes ini pohonnya banyak. Jadi kayak hutan lah istilah ya, namanya aja ProRes ya, hutan ya. Nah, jadi misalnya saya punya 20 teman. 20 teman ini saya misalnya punya ini 100.000 data. 20 teman saya ini saya bagiin data-data yang saya punya itu sama rata semua. Misalnya datanya apa gitu, pokoknya sama rata, mereka ada 20 teman. Nah, jadi dari 20 teman itu saya ambil, misalnya saya ambil setengahnya 10. Misalnya saya ambil si siapa gitu, misalnya si ini, apa teman saya pokoknya 10. Udah itu dari 10 teman saya ini, berdasarkan data itu yang udah saya bagiin, saya bilang, kira-kira misalnya ke HP tadi, kira-kira ngambil HP yang mana berdasarkan data yang saya bagiin. 10.000 data yang saya bagiin sama rata di antara 20 teman saya. Nah, otomatis kan nggak mungkin kan semua jawabannya sama kan, datanya aja beda-beda kan yang saya bagiin di antara 20 orang itu. Pasti ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Nah, jadi kita kumpulin sampelnya tadi yang udah kita ambil 10 orang, maka jawabannya di sini kita lihat ada yang ngomong tidak 3 orang dan 7 iya, berarti artinya 70% ini hasilnya kesimpulannya. Jadi random ProRes ini ya sebetulnya ya training data, subsample, ProRes, random sampling. Jadi dari atas itu kita bagiin data-data yang berbeda. Jadi ketika antara pohon-pohon yang berbeda, kita ambil majority voting atau hasil yang paling banyaknya. Kita lanjut ke ini PCA. Jadi ini misalnya ini sel, ini ada misalnya sel biologis atau misalnya kita bisa yang lain lah. Ini kita bisa apa gitu. Pokoknya ini kita menggunakan sel biologis. Misalnya ini ada tipe of cell, ada tipe of cell. Di sini ada 3 tipe sel yang berbeda, misalnya. Nah, di sini ada sel 1, sel 2, sel 3 ini. Misalnya generatif 1, dia lebih ke sel 1, ke sel 1, sel 2-nya 0,25, sel 3-nya 2,8. Jadi seperti ini. Kira-kira sel 2 2,9 yang paling besar, artinya dia condong ke sel 1 ya. Seharusnya gitu ya. Iya, seharusnya gitu, dia lebih condong ke sel 1. Generatif 3 3,2 itu sel 4, artinya dia lebih condong ke sel 4. Jadi di sini kita punya dua sel, kita bandingkan sel 1 dan sel 2. Sel 2 horizontal, sel 1 vertikal. Di sini kita lihat sel 1 dan sel 2 mempunyai inverse coloration, ada korelasinya antara sel 1 dan sel 2. Artinya ini mempunyai dua tipe range yang berbeda. Di sini sel 2, kita lihat betapa dekatnya dia dan sangat relate. Sini kita buat sel 3, kita bandingkan sel 3.
sel 1 dengan sel 2, sel 1 dengan sel 3, dan sel 1 dan sel 3 positif korelasi, yang artinya dia mempunyai apa itu namanya, ciri yang sama. Ini negatif korelasi, artinya ada sesuatu yang berbeda. Negatif korelasi berarti ya dia berbeda. Nah, di sini kita buat dimensional graph, 3 dimensi dimensional graph, dimana kalau seandainya kita lebih dari 4 sel dan lain-lain, apakah kita akan bikin satu persatu, sel 1, sel 2, sel 1, sel 3, sel 1, sel 4, begitu seterusnya. Ya, kalau kayak gitu pasti bakal ribet. Nah, atau kita bikin ini lagi, garis sel lagi, misalnya yang tadi ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal, kita bikin lagi setiap sudut ada ininya, selnya. Atau kita ini yang paling berkorelasi kita kumpulkan menjadi satu, clustering. Jadi bisa dari sel 2 atau sel 3, sel 4, seandainya dia korelasinya gede, maka kita akan kumpulkan menjadi satu. Jadi itu kita warnakan korelasinya, dan kita identifikasi klasternya untuk menjadi original cell. Jadi di sini kita lihat sebuah cluster, 3 cluster yang berbeda. Yang ini, jadi kita rankingin lagi yang dimana yang paling atas itu yang paling penting, yang tengah itu biasa aja, pokoknya kita urutin yang mana yang paling penting dari segalanya. Nah, kalau dia sama begini kurvanya, maka dia jarak antara atas dan bawah, kiri dan kanannya adalah mirip. Di sini di PCA juga ada banyak ini cara untuk dimension reduction, ada heat map, ada Thyssen plot, ada multidimensional scaling. Sini pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang fitur klasifikasi. Fungsi pada kasus sampel independen, uji chi-square digunakan untuk menguji ada setidaknya perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih, atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Spesifikasi data nominal, ekspektasi setiap sel lebih dari 5. Data disusun dalam tabel kontingensi BEK. Nah, ini uji square. Ini square ini salah satu cara ya untuk fitur klasifikasi ya. Jadi ada banyak cara, saya ambil yang chi-square-nya. Ini untuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Variabel baris terdiri dari B untuk kategori variabel pertama. Variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi dan kombinasi kategori. Jadi di sini kita lihat B adalah kategori pertama, misalnya untuk warna rambut bisa merah atau pirang. Untuk kategori ininya kita lihat, misalnya kategorinya ada mahasiswa, ada lulusan, ada sekolah SMA. Itu ada frekuensinya, yang di samping itu bagian pojok total ada 80, 139. Misalnya ini kita bicara kasus, suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 600
83 dari 3.220 wanita melahirkan pertama kali pada usia lebih dari 30 tahun mengidap penyakit kanker. Artinya sebanyak 583 wanita yang umurnya lebih dari 30 tahun mengidap penyakit kanker saat melahirkan pertama kali. Dan 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 30 tahun mengidap penyakit kanker. Akan dilakukan pengujian hipotesis, apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan pengidap penyakit kanker. Jadi di sini usianya ada dua, dua, dua variabel, yang satu di atas atau di bawah 30 tahun. Ada mengidap penyakit kanker, iya atau tidak. Di sini kita ada dua data, yang dimana 10.245, 1.498-nya mengidap penyakit kanker, dan di atasnya yang di atas 30 tahun 3.000 ini 683-nya mengidap penyakit kanker. Jadi hipotesisnya tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia lebih dari 30 tahun dan kanker, proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 30 tahun. Ini H0 hipotesisnya, tidak ada hubungannya. Yang H1 ada hubungannya. Nah, antara di atas dan bawah kita uji statistik. Di sini ada B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, kosong mengidap penyakit kanker 011 683 021 1498 12 sama dengan 2537. Ini bukan kosong, ini O ya. O ini apa bahasa ini ya? O ini apa? Zeta, beta, bukan. Pokoknya ada O ini ya bahasanya ya. Saya lupa nih ya. O 22 sama dengan 8747 N1 plus N plus 1 3.220. Jadi kita hitung nilai, diperoleh segini hitung nilainya. Kita berikan tadi. Kita diperoleh ini. Itu kita tes di C-square, tabel C-square. Ini ada tabelnya tersendiri ya. Ini sama kayak tabel distribusi normal ya seharusnya ya. Jadi kita bisa ngetes jawabannya, kita sesuaikan di tabel C-square. Ini kriterianya AC dari C kuadrat H0 ditolak jika kesimpulan berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Artinya proporsi orang yang melahirkan lebih dari 30 tahun mengidap penyakit kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan di bawah 30 tahun. Artinya melahirkan di atas 30 tahun lebih rawan ya untuk mengidap penyakit kanker. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.